Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video dari seorang mahasiswa yang berasal dari Mesir yang bernama Fatimah Jamal, yang ada kaitannya dengan dunia perhabiban di Indonesia saat ini. Apa yang ingin dia sampaikan, langsung saja kita simak videonya. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget, dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu, karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Itu tadi saudaraku sekalian, seorang mahasiswa yang bernama Fatimah Jamal berasal dari Mesir. Dia asli warga negara Mesir dan sekarang lagi kuliah di Indonesia, kalau tidak salah di Yogyakarta. Sangat jelas apa yang dia sampaikan intinya dia sangat heran, sangat shock dengan Habib-Habib, kelakuan Habib yang ada di Indonesia, dengan mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di daerah Mesir, di daerah Arab, tidak ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Seperti Bahar Smith dulu selalu teriak-teriak, anak cucu Nabi, harus hormat kepada dia, harus mengakui sebagai cucu Nabi, kalau tidak masuk neraka. Masih banyak lagi doktrin yang lainnya, seperti satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai alim. Dan ada juga Habib yang mengatakan bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingkingnya. Semua yang Habib-Habib katakan ini sangat sombong sangat congkak menurut kami. Dan sekarang akhirnya terbukti siapa mereka yang sebenarnya. Terus ada lagi juga Habib Novel Al-Aidrus yang dulu mengatakan kalau tidak mengakui Habib sebagai cucu Nabi adalah Dajjal dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan sebuah pembodohan publik saudaraku sekalian. Sedangkan Nabi saja tidak serasis itu. Allah juga
mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan tergantung dari nasabnya, tapi tergantung seberapa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yakin ya, saudari Fatimah Jamal ini akan lebih syok lagi seandainya mengetahui bahwa Habib-habib di Indonesia berusaha membelokkan sejarah, baik itu sejarah nasional maupun tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia, bahkan membelokkan ya, memalsukan makam-makam para leluhur, yang itu sudah sangat jelas ya, banyak buktinya, banyak makam-makam yang dibongkar, banyak sejarah-sejarah yang dibelokkan. Dan ada juga Habib yang mengatakan bahwa Indonesia milik Aulia Tarim, dan ini sudah sangat-sangat jelas bahwa para Habib secara terstruktur ya, sistematis akan menguasai Indonesia, itu tujuannya. Seperti dulu ya, para Yahudi Askenazi yang menguasai Palestina saat ini, dimana yang dulu ceritanya terkait dengan peristiwa Holocaust itu ya, peristiwa pembantaian massal Yahudi, kalau tidak salah pada tahun 1933 sampai 1945, dimana waktu itu Hitler membantai Yahudi. Tapi hakikatnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang dibantai oleh Hitler itu, apakah Yahudi yang asli ataukah Yahudi yang sekarang ada di Palestina. Kami pernah mendengar ya ceramah dari seorang ustadz yang berasal dari Malaysia, kira-kira beberapa tahun yang lalu, membahas masalah itu. Kalau tidak salah, beliau menyebutkan bahwa yang dibantai itu adalah Yahudi yang asli, Yahudi yang mengerti ya, yang paham kalau tanah Palestina bukan untuk mereka. Jadi yang dibantai semua itu adalah Yahudi yang asli. Sedangkan sekarang yang ada di Palestina itu adalah Yahudi Askenazi yang sama-sama haplogrupnya dengan klan Ba'alawi, yaitu haplogrup G. Buat saudaraku atau saudariku sekalian yang dirahmati Allah, apa yang saya katakan tadi tolong sampaikan ya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman dan yang lainnya. Siapa tahu peristiwa Holocaust itu ada kaitannya dengan siapa sebenarnya para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia sekarang ini. Karena sudah jelas bahwa haplogrup sama, yaitu G. Bisa jadi mereka ya, Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia itu adalah Yahudi Askenazi yang pada saat perang itu ya, kan bertaburan itu di seluruh dunia. Ada yang pergi ke Cina, ada juga yang pergi ke daerah Arab, ada juga yang pergi ke Nusantara. Apakah mereka mungkin bagian dari itu? Mungkin Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya bisa menelusuri ya peristiwa itu. Mungkinkah ada kaitannya dengan Ba'alawi yang ada di Indonesia? Tapi kami sudah lama ya ini ya mencari video itu yang Ustadz Malaysia itu, tapi tidak ketemu juga karena sudah lumayan lama ya, ada berapa tahun. Nanti kalau ketemu saya bagi videonya buat saudaraku sekalian supaya bisa menyimak sendiri. Kami rasa memang ada kaitannya peristiwa Holocaust itu dengan Habib-Habib yang ada di Indonesia. Dan Habib yang ada di Indonesia juga dulu pernah mau diusir ya oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno.
Tapi kami tadi mendengar dari penjelasan saudari Fatimah Yamal ini ada sedikit bau-bau Wahabi ya saudaraku, tentang masalah makam ini. Kalau warga NU sepengetahuan kami, tidak ada yang meletakkan uang di kuburan dan tidak ada yang meminta-minta kepada kuburan. Yang mereka lakukan cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pergi ke kuburan itu hanya untuk ziarah, hanya untuk intinya mengingat ya, mengingat akan kematian. Jadi bukan untuk meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau saudari Fatimah Jamal ini mendapat ceramah ya atau pencerahan dari kiai-kiai NU, mungkin akan paham mengenai makam ini, masalah makam ini. Tapi kalau Habib-Habib Alawi yang seperti tadi dia katakan meletakkan uang itu semua, mungkin ya mungkin ada juga. Tapi kalau buat warga NU, saya sepengetahuan kami tidak ada. Kami cuma ziarah ya intinya ya. Ya daripada rekreasi ke tempat-tempat misalnya yang tidak bermanfaat, lebih baik kan ziarah sambil membaca-baca ayat suci Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu intinya bukan meminta kepada selain Allah, dan Allah juga tidaklah melarang ya melakukan doa di mana saja selagi tempat itu bersih, selagi tempat itu maksudnya layak untuk dijadikan tempat untuk berdoa. Jadi apa salahnya begitu kan? Itu yang bisa kami sampaikan hari ini ya, berbagi video saudari kita yang berasal dari Mesir yang sekarang sekolah di Yogyakarta. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kami terima segala saran dan kritikan dari saudaraku sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan berasal daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.